Halo teman-teman Maila semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita ready kembali. Kali ini Mei akan membuat request dari teman-teman. Ada salah satu teman kita, ya karena ini tarot pertama ya, maksudnya itu channel Maila yang kedua, jadi khusus untuk general reading ataupun timeless reading ya. Boleh teman-teman, bagi yang ingin request judul boleh silakan ya. Ini request pertama ya dari teman kita ya, semoga bisa membantu beliau ya. Dan buat teman-teman yang mungkin resonate, bisa juga dilanjutkan nonton video ini ya. Oke, judulnya itu perasaan dia ke kamu, PS perasaan dia ke, entah itu pasangan dia ya, pasangan sahnya, entah itu pasangan orang ketiganya ataupun orang lain gitu ya. Nah, itu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Kita akan lihat di sini. Tapi ingat teman-temanku, bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-temanku, kita fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan, kau bayangkan dia, orang yang kau fokuskan ya. Perasaan dia ke kamu. Oke, perasaan dia ke kamu, PS perasaan dia ke titik ya. Itu kamu aja yang misinya. Oke, perasaan dia ke kamu dan perasaan dia ke yang lain, siapa itu? Kita akan coba lihat dulu di sini. Kita akan tarik dulu energi ya di sini. Kita akan tarik dulu energi apa yang kebaca di sini. Oke. Ada hand of card. Ada not enough. Ada sunglasses. Ada I like you. Key on a ring. Lightning. Engagement ring. Oke, kita sudah buat sudah turunkan kartunya, maksudnya ada palm tree di sini. Oke. Nah, kita taruh di sini kartunya. Perasaan dia ke kamu atau PS perasaan dia ke yang lain. Kita akan lihat dulu energinya di sini. Sekali ini kita akan lihat bagaimana perasaan dia ke kamu ya. Oke. Di situ ada hand of card. Ya, kita coba baca dulu di sini. Take a chance, risk, weighing strategy, option, not showing hand, gambling. Jadi ada suatu yang ingin dirubah di sini ya. Jadi ada rasa ya, mungkin seseorang itu dia sebenarnya dia sudah punya pasangan ya, sudah punya pasangan, tapi dia merasa tidak cukup dengan satu pasangan itu. Entah itu dikarenakan dia sebagian ada yang punya penyakit gitu ya, penyakit rasanya nggak pernah puas dengan satu orang gitu ya. Jadi dia melihat banyak orang di sini gitu ya. Itu ada gambaran di mana bahwa ya di situ dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan beberapa orang karena dia tidak merasa cukup dengan satu orang. Dia suka berpetualang di sini. Terlihat juga ya seperti itu. Kadang-kadang dia dari kacamata hitamnya itu suka melihat-lihat yang lain, kayak matanya itu mata pelawak ya gitu. Jadi suka jelalatan ke sana ke sini gitu ya. Jadi ada rasa saat dia menyukai seseorang, nah ini kuncinya gitu ya. Jadi ini nih udah di tangan aku nih rahasia dia gitu. Jadi ada rasa di mana bahwa dia pengen mencari juga yang lain, ataupun saat dia punya pasangan, mungkin pasangan sah ya dia sini. Itu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya, mungkin dia punya pasangan tapi dia pengen terkoneksi sama kamu ya, karena dikarenakan apa? Dia masih menyukai kamu. Ada rasa suka yang dia rasakan kepada kamu. Seakan-akan banyak option dari kamu itu. Dilihat kamu itu cantik, dilihat kamu itu baik, dilihat kamu itu orang yang energik, orang yang supel, kayak nggak malu-maluin lah gitu ya kalau pacaran sama kamu gitu. Itu gambaran dia di sini ya. Dia menyukai kamu.
someone like you, romance is blooming, one victim, one to death. Jadi ada rasa dia pengen, wah aku suka sama dia nih, kapan ya aku bisa ketemu dia, kapan ya aku bisa menjalin hubungan sama dia gitu ya. Ada rasa dimana bahwa wah kayaknya aku berbeda ya rasanya melihat dia itu kayaknya gimana gitu. Nah itu rasa sesuatu yang terkunci tadi, sesuatu yang mungkin di awal dia bahagia dengan pasangannya, terbesitlah dari pikirannya. Entah mungkin itu dia banyak option lah ya, banyak pilihan-pilihan dia. Entah itu dia pengen sesuatu untuk membuka hati gitu ya, untuk memberikan sebuah cinta, untuk memberikan sebuah perhatian lagi gitu ya ke orang lain, mungkin itu kamu gitu ya. Nah itu. Tapi di sini semua itu ada batasannya. Cinta itu mungkin datang ke kamu itu seperti kilat gitu loh. Seperti kilat, seakan-akan wah kok tiba-tiba aja aku menyukai dia ya. Ya mungkin di awal dia menyukai kamu, tiba-tiba aja kamu menyukai dia. Kenapa? Karena mungkin kamu merasa kesepian. Ya mungkin kamu dikarenakan orang yang single parents gitu ya. Atau mungkin dikarenakan janji-janji dia, rayuan-rayuan dia yang membuat kamu itu merasa wah gimana ya, merasa dihargai oleh seseorang gitu ya. Entah itu pria, entah itu wanita. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa terjebak dalam hubungan itu gitu ya. Sementara dia terikat dengan pernikahan. Di sini ada sebuah pernikahan. Tapi ada kekuatan di sini yang membuat aku merasa kok yakin dengan dia gitu. Aku merasa ada suatu chemistry dengan dia. Ada kekuatan cinta aku dengan dia. Itu yang kamu rasakan. Dan dia juga seperti itu yang dirasakan dia kepada kamu. Tapi nanti kita akan coba lihat lagi ya di kartu tarot. Nah, itu yang kita baca dari energi ya. Energi. Jadi ada, bisa dikatakan dia ya mungkin orang yang ya bisa dikatakan orang yang suka berpetualang lah ya, dari cinta ini, dari cinta itu, dari hati ini, dari hati itu. Tapi itu tidak semua dia. Ya mungkin saat dia sudah menemukan orang yang pas gitu ya, orang yang cocok gitu ya. Dan itu dia mencoba tetap menyukai satu kamu, tapi dia tetap masih berhubungan dengan orang lain. Dan itu ya pasangan dia. Ya, engagement ring. Di sini ada ikatan dia ya, mungkin ikatan pernikahan dengan seseorang, tapi dia tidak bisa berkomitmen dengan kamu. Nah, itu di sini. Kita akan coba lihat ya klarifikasi dari kata tarot apa yang terjadi di sini. Buat teman-temanku semua, apa yang terjadi di sini? Oke, kita buka 4 dulu ya. Di sini ada 7 ya. Ini ada judgment, ada perubahan di sini ya, terlihat. Oke. Ada Six of Swords. Ada cinta yang tumbuh. Two of Cups. Ada Knight of Pentacles. Oke, udah ya. Ada Ten of Pentacles, ada Death, ada Knight of Wands, dan ada Knight of Cup di sini. Kita lihat ada Cancer versus Scorpio, ada Aries Leo Sagi, ada Scorpio di sini, Taurus Virgo Capri, elemen air, Cancer versus Scorpio ya. Ini ada Sword ya, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Judgment di situ. Nah, terlihat memang di sini ada perubahan ya. Ya mungkin entah itu kamu yang punya hubungan yang sah dengan dia, entah itu dia punya hubungan dengan yang lain yang sahnya gitu ya. Tetapi di sini terlihat ada perubahan, memang ada perubahan dalam hubungan kamu dengan dia. Ya, saat kamu pengen melupakan dia, ini mungkin ya bagi kamu yang dia ya, yang mungkin kamu sebagai orang ketiga atau dia punya hubungan yang lain ya, ataupun kamu di sini menjadi orang yang pasangan sahnya, itu ada perubahan, rasa pengen meninggalkan dia. Kenapa? Ya, karena juga capek diginin terus ya. Mungkin rasa itu ya berbagi rasanya. Jadi seakan-akan tidak ada suatu harapan masa depan gitu loh. Jadi ada rasa ingin pergi, tapi saat kamu ingin melupakan dia atau saat pengen move on, cinta itu makin tumbuh gitu.
Jadi perasaan dia bisa saja ya, perasaan dia, karena di sini energi itu bisa berbolak-balik ya teman-temanku semua. Dan juga di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Nah, kalau kita lihat perasaan dia itu, semakin kamu pengen meninggalkan dia, dia semakin mengejar kamu di sini. Ya. Semakin ada cinta yang tumbuh di antara kamu dengan dia. Kenapa? Ya. Itu salah satu kamu mungkin yang saling mencintai. Tapi ada juga sebagian dari mereka ke kamu itu hanya memanfaatkan kamu. Hanya ya, wah, terlihat kamu itu orang yang mapan. Terlihat kamu itu orang yang beruang atau orang yang punya bisnis, punya usaha. Jadi dia di sini pengen perjuangkan kamu. Kenapa? Alasannya itu karena uang gitu loh. Karena segala sesuatunya itu dia dapatkan dari kamu, bukan dari pasangan dia gitu. Atau bisa saja dia mendapatkan dari kamu untuk memenuhi kebutuhan dia dengan keluarganya dia gitu. Kadang-kala ya itulah manusia ya. Kadang mereka tidak pernah puas karena di sini tidak cukup hanya dengan satu orang. Dia pengen mencari-cari yang lain nih, mangsa mana lagi nih gitu ya. Tapi ya buat teman-temanku, kalau seandainya dia memang sudah punya pasangan sah ya, kamu harus cari tahu. Kalau memang dia tidak bisa diajak komitmen, nah itu tandanya dia masih mempertahankan hubungan rumah tangga dia. Ya udah, kamu harus lepaskan dia. Dimana bahwa kamu berhak untuk bahagia. Karena kamu juga buang-buang waktu dengan orang seperti itu, tidak akan pernah habis ya. Nanti kamu juga yang akan menderita, kamu juga yang akan hancur. Waktu kamu akan terbuang banyak gitu ya. Ya, teman-temanku. Karena di sini terlihat bahwa dia itu hanya mementingkan keegonya dia sendiri. Memang terlihat dia cinta, dia baik ya. Dia kayaknya gimana gitu ya. Tapi di balik semua itu caranya dia untuk mendekati kamu. Oke. Nah, terlihat juga di sini hubungan itu akan berakhir. Ya. Ya memang diharuskan kamu di sini mengakhiri semua itu. Karena ada lagi perjuangan kamu ke depan nantinya. Perjuangan apa? Ya mungkin seseorang akan datang kepada kamu yang akan memberikan sebuah cinta kepada kamu, bisa saja ya. Buat teman-temanku semua. Jadi perasaan dia ke kamu itu sebenarnya ada ya. Kalau dikatakan ada, tapi itu tadi ya, ada suatu tujuan dia ingin menginginkan kamu itu. Tapi jika dia menginginkan kamu itu hanya sebagai alasan ataupun tujuan dia yang mungkin tidak baik gitu ya, sebaiknya kamu bisa melepaskan dia. Tapi kalau memang dua tujuannya baik, aku sebenarnya punya hubungan dengan seseorang, tapi aku punya masalah, kayaknya tidak bisa dipertahankan lagi, yaitu urusan dia ya. Dan toh kamu berhak juga untuk bisa meminta komitmen dengan dia kalau memang seandainya ya dia punya tujuan dengan kamu. Tapi kalau tidak ada ya kamu harus bisa lupakan dia. Kamu berhak bahagia, kamu berhak mendapatkan seseorang nanti yang akan bisa membahagiakan kamu, yang bisa mencintai kamu dengan tulus. Itu pasti akan ada seseorang itu. Kamu harus yakin, oke? Nah, di sini memang terlihat sekali, wah ayamnya. Nah, terlihat sekali memang di sini hubungan itu berakhir dan ada hubungan yang akan diperjuangkan lagi di sini, ya. Perjuangan seperti apa? Ya mungkin cinta baru kamu nanti. Saat kamu sudah melepaskan dia, saat kamu sudah menghilangkan dia dalam pikiran kamu, nah kamu mulai membangun lagi hidup baru kamu. Kamu akan move on di sini, oke? Nah itu gambaran di sini dimana bahwa kamu harus bisa melepaskan orang yang mungkin tidak pernah akan berkomitmen dengan kamu, orang yang mungkin tidak ada masa depannya ya. Kan kita hidup di dunia ini buat apa? Ya pasti untuk kebahagiaan kan. Siapa yang nggak mau kebahagiaan? Kalau kita tersisa terus, kita disakiti terus, ya kita harus sadari apa yang membuat kita sakit gitu. Apa yang membuat kita tersiksa. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya kita ciptakan sendiri ya, teman-temanku semua. Jadi apapun itu kamu harus bisa membahagiakan diri sendiri. Jangan kamu hanya ya berpatokan dengan sebuah cinta. Ya mungkin beranggapan kamu itu aku susah loh jatuh cinta kak gitu ya. Enggak susah-susah kali ya. Jadi ini sebenarnya Tuhan itu maha adil ya. Jadi saat kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhan kalau memang dia jodoh aku, tunjukkan jalannya. Kalau memang dia bukan jodoh aku, lepaskan dia, jauhkan dia dari aku. Nah cukup itu aja doa kamu. Tapi memang dari dalam hati kamu, dengan ketulusan kamu, ya bisa kamu bawa. Ya dalam agama Islam ya, maaf aku agama Islam, biasanya kalau aku itu bawa sholat duha, sholat tahajud. Nah
Saat itu kita minta, berdoa kepada Tuhan. Karena segala sesuatu itu pasti itu berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia, ya. Semua agama itu sama. Memintalah kepada Tuhan kamu, apapun yang kau minta. Sama halnya dengan anak kecil, ya. Saat mau jajan nih, otomatis dia minta sama kita kan. Kita yang melahirkan dia, kita orang tuanya. Mah, minta aku uang, aku mau jajan. Gitu juga kita ini milik siapa? Milik Tuhan, ya. Nah, kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Jadi kita harus minta kepada Tuhan, apa yang kita minta, ya silahkan. Sebanyak-banyaknya silahkan diminta. Ya, teman-temanku, ya semoga bisa mengerti, ya merenungi, bisa direnungilah gitu ya. Karena segala sesuatu itu pasti kita serahkan kepada Tuhan, ya. Oke. Kita akan lihat lagi di sini. Seperti apa ceritanya kamu lagi. Kalau perasaan dia ke yang lain, ya mungkin dia tidak bisa berpaling dari orang itu, apalagi itu pasangan sahnya dia gitu ya. Tapi kalau memang dia pengen berkomitmen sama kamu dan dia ingin memutuskan orang pasangannya dia itu, ya mungkin itu tandanya dia ya tidak terlalu ada masalah gitu loh, tidak ada ketidakcocokan dia dengan pasangan dia gitu. Itu yang terlihat di sini. Jadi rasa dia ke seseorang itu dengan orang lain itu, ya kalau di sini terlihat sih orang pasangan sah, ya kalau dilihat di sini. Oke. Karena mungkin ada sesuatu ya yang mungkin dia tidak bisa melepaskan pasangan sahnya itu. Kenapa? Ya mungkin dari segi pacarannya sudah lama, atau mungkin keluarganya itu saling ada hubungan. Jadi seakan-akan ya kalau kita putus, kalau kita pisah, ntar orang tua kita ya malu gitu atau apa ya. Kadang-kadang apalagi kalau kita hidup di perkampungan, di sebuah desa, di sebuah kecamatan, nah itu kan masih mengenal. Pasti orang tua kita banyak seperti itu. Tapi kalau kita di kota mah cuek aja gitu ya. Mau putus mau enggak, mau cerai apa enggak gitu ya, terserah gitu ya. Jadi itu. Jadi teman-temanku semua, kalau seandainya hubungan kamu itu ada kejelasan, nggak apa-apa kamu pertahankan. Tapi kalau tidak, perjuangkanlah kamu untuk membahagiakan diri kamu di sini. Karena akan ada suatu harapan ya, bahwa kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar akan perjuangkan kamu nantinya. Ini di sini ada Knight of Cup, adalah satu perasaan yang akan kamu pertahankan atau kamu perjuangkan nantinya. Oke. Buat teman-temanku, kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Seperti apa cerita kamu selanjutnya. Kita akan coba buka di sini. Oke, kita ambil satu lagi. Apa yang terlihat di sini di kartu terakhir ini? Oke. Let go of control issue. Jadi kamu di sini memang diharuskan untuk bisa melihat yang lain, jangan dia aja gitu loh, ya. Teman-temanku semua. Nah ini kartu yang paling ampuh buat kamu ini, ya. Perasaan dia ke kamu, ya, atau perasaan dia ke yang lain. Ini kita juga bicara tentang perasaan dia ke kamu, itu udah terjelaskan ya. Tapi kita juga kasih solusi buat kamu. Apa itu? Release your ex. Apa? Lupakanlah mantan kamu, ya. Lupakanlah mantan kamu. Lupakanlah dia gitu loh. Lupakan dia. Karena calling in your soulmate, saat kamu meminta kepada Tuhan, kamu akan diberikan seseorang yang benar-benar, ya. Calling in your soulmate, seakan-akan kamu berdoa di sini. Oke? Berdoa meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, tunjukkanlah kalau memang dia bukan jodoh aku. Kalau memang bukan jodoh aku, jauhkan dia. Kalau memang dia jodoh aku, dekatkan dia. Itu ya. Kalau dia bukan jodoh, ya jauhkan. Kalau dia dekat, ya kalau dia jodoh, ya dekatkan. Jadi apa di sini kamu minta itu? Apa yang kamu mintain di sini, ya insya Allah Tuhan akan memberikan, mengabulkan. Tapi ya memang benar-benar doa kamu harus bisa dari dalam hati. Ya kalau bisa sih sambil menangis, sambil kayak merasakan bahwa Tuhan itu ada depan kita gitu loh, ya. It is safe for you to love. Jadi ada suatu cinta yang akan tersimpan buat kamu nantinya dari seseorang jika kamu sudah berdoa di sini, meminta kepada Tuhan. Tapi kalau kamu tanpa berdoa dan berusaha, ya kamu tidak akan merasakan apa-apa, tidak akan merasakan kebahagiaan. Ya mungkin ada, tapi ya mungkin agak sedikit proses lah ya untuk mendapatkan itu. Dan di sini ada trust. This situation is calling for you to have faith
Jadi ada rasa di mana kamu ya kebahagiaan itu akan datang buat kamu ya. Jika kamu bisa melepaskan orang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu, orang yang hanya tidak pernah merasakan suatu ya kebahagiaan, ingin berkomitmen sama kamu, tidak pernah ada punya masa depan dengan kamu ya. Oke, buat teman-temanku, disinilah let go of control issue. Jadi kamu harus bisa melihat di sekeliling kamu apa yang terjadi ya. Kamu juga bisa akan menyadari bahwa apa yang aku lakukan ini dengan seseorang, kalau memang seseorang itu tidak bisa aku pertahankan, ya buat apa aku pertahankan, kan buang-buang waktu aku, ya kan. Dan aku kebahagiaan aku akhirnya tertunda gitu loh. Seharusnya ke depan kamu akan ya sebulan lagi kamu bahagia, akhirnya tertunda dengan kamu hanya mikirkan dia. Jadi ya buanglah jauh-jauh perasaan-perasaan yang mungkin tidak akan pernah kamu rasakan kebahagiaan bersama dia. Oke? Seperti itu ya teman-temanku, semoga di sini bermanfaat. Semoga buat teman-teman yang tadi yang pengen request judul ini ya bisa mengambil hikmahnya. Dan bagi teman-teman yang ingin request, silakan cantumkan di kolom komentar ya. Ya sebisa mungkin ya kita akan coba bacakan. Oke? Terima kasih teman-teman, sampai ketemu, dadah.